Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Dan selamat datang kembali di channel yang tentunya pasti Anda semua sudah tunggu-tunggu. Channel yang selalu menyuguhkan kutipan-kutipan yang bermanfaat dan selalu membuat teman-teman semua menjadi orang yang lebih percaya diri, berpikiran positif, dan selalu yakin dengan tujuan hidup teman-teman semua. Satu kutipan manis pembuka dari saya yang tidak pernah bosan-bosan saya ucapkan. Di balik segala duka, tersimpan hikmah yang bisa kita petik pelajaran. Di balik segala suka, tersimpan hikmah yang mungkin bisa jadi cobaan. Pejamkan mata Anda, fokus dengan suara saya. Inilah kutipan motivasi. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, sahabat baik kamu, teman bicara kamu, dari kutipan motivasi. Teman-teman, kalau kita bicara masalah rezeki, sebenarnya nih, rezeki itu punya banyak pintu loh. Banyak pintu yang saya maksud di sini adalah ada banyak jalan yang percaya atau enggak bisa membuat kita memiliki rezeki lebih lapang. Nah, bagaimana keadaan kamu kali ini teman-teman? Apakah dengan adanya banyak video kutipan motivasi yang kemarin sudah bisa ya sedikit demi sedikit lah ya mungkin membuka cakrawala berpikir kamu mengenai rezeki. Nah, kali ini nih langsung aja bersama saya, sahabat baik kamu, teman bicara kamu dari kutipan motivasi, kita berdiskusi lagi nih mengenai rezeki. Cuma dari sudut pandang yang berbeda. Oke, jadi gini nih teman-teman. Ada banyak sahabat kutipan motivasi yang bertanya kepada saya. Mereka bertanya dengan pertanyaan yang kurang lebih seperti ini. Mbak, kan kalau namanya rezeki itu menurut kutipan motivasi nih, tidak usah dikejar, tapi dipancing. Nah, kayaknya nggak masuk akal ya, bagaimana mungkin rezeki itu bisa menjadi lapang? Kalau kita sebagai seseorang itu tidak mengejar uang atau mengejar rezeki, kayaknya nggak masuk akal aja gitu. Bagaimana mungkin rezeki kita bisa bagus, bisa banyak kalau kita tuh tidak mengejarnya, hanya memancingnya? Nah, kayaknya itu ya pertanyaan yang selama ini ada di benak kamu. Bagaimana mungkin seseorang bisa kaya hanya dengan memancing rezeki? Teman-teman, kali ini saya akan mengajarkan sebuah jurus pamungkas yang terbukti ya, dengan izin yang maha kuasa, bisa merubah rezeki saya secara drastis. Jurus ini saya beri nama jurus memancing rezeki langit dan bumi. Wih, mantap tuh. Memancing rezeki, kalau menurut saya, harus dibagi menjadi dua. Pertama, memancing rezeki melalui langit. Yang kedua, memancing rezeki melalui dunia atau bumi. Wah, mungkin banyak di antara kamu bingung. Mbak, ini maksudnya gimana nih? Saya nggak jelas kenapa membawa-bawa langit dan juga membawa dunia atau bumi gini ya sekarang. Saya minta tolong kamu catat deh. Ya mungkin ini membutuhkan semacam kayak penulisan yang bisa membuat kamu langsung mempraktekannya sekarang. Jadi gini ya, hal pertama yang harus kamu selalu lakukan ketika mengalami kesempitan rezeki adalah pikirin. Pikirin sesuatu hal yang bisa membuat langit itu senang kepada kamu. Yang saya maksud langit di sini adalah yang maha kuasa dengan segala janjinya. Gini teman-teman, percaya atau enggak, yang maha kuasa itu sudah punya banyak janji yang berkaitan dengan rezeki loh. Yang saya maksud janji di sini adalah barang siapa yang melakukan perbuatan tertentu yang maha kuasa itu berjanji akan melapangkan rezekinya. Sekarang saya tanya kepada kamu nih, khususnya bagi kamu yang muslim yang kitab sucinya sama seperti saya. Menurut kamu, janji dari yang maha kuasa yang berkaitan dengan rezeki itu apa sih? Betul, sedekah. Nah, yang saya maksud memancing rezeki dengan membuat langit senang itu adalah lakukanlah banyak-banyak perbuatan yang mana kalau kamu lakukan perbuatan itu, janji yang maha kuasa mengenai rezeki itu akan turun. Salah satunya bersedekah. Sekarang kamu catat. Kamu catat perbuatan yang memancing rezeki dari langit nomor 1, kamu tulis sedekah. Sedekah ini kayaknya bukan suatu hal yang baru ya. Banyak para pemuka agama
bahkan dari agama apapun, menganjurkan sedekah karena memang terbukti sedekah ini melancarkan rezeki seseorang. Tapi percaya atau enggak, walaupun banyak kiri kanan orang yang mungkin mengatakan mengenai sedekah, nggak banyak loh orang yang percaya untuk menguji kehebatan sedekah. Coba sekarang saya tanya sama kamu. Bagi kamu yang mendengarkan suara saya dan menonton video saya kali ini, kapan terakhir kali dirimu bersedekah? Iya sih mbak, kalau sedekah sih saya udah rutin kemarin, minggu lalu saya sedekah. Terus minggu ini, udah belum? Belum sih. Loh, kenapa belum? Ada duit? Nah, itu sedekah yang saya maksud. Lebih baik sedikit tapi rutin daripada banyak tapi tidak rutin. Kenapa saya bilang begini? Kalau kamu sedekah hanya sekali tapi besar, yang ketolong itu cuma satu orang atau satu kelompok. Atau mungkin satu wilayah. Bayangin kalau kamu sedekah rutin. Sedekah rutin walaupun sedikit itu, yang ketolong bisa lebih banyak orang. Lebih banyak wilayah dan lebih banyak golongan. Benar apa enggak? Nah, berarti benar dong perkataan saya bahwa memang lebih baik kita sedekah sedikit tapi rutin daripada sedekah banyak. Tapi kamu cuma sekali, karena lebih bagus kita menolong lebih banyak orang daripada kita hanya menolong satu golongan, satu wilayah, atau satu orang. Benar apa enggak? Nah, sekarang di video ini saya menyuruh kamu untuk merubah cara kamu bersedekah yang selama ini mungkin sedekah cuman hari Jumat atau hari di mana kamu beribadah. Gitu ya, seminggu sekali misalkan. Sekarang ganti dong, diganti jadi sedekah setiap hari. Tidak masalah nominalnya sedikit. Yang penting setiap hari kepada orang yang berbeda. Itu yang harus kamu rubah dari cara diri kamu bersedekah. Silahkan dicoba. Nah, itu baru cara pertama. Dan bagaimana memancing rezeki menggunakan konsep langit, yaitu bersedekah. Sekarang saya tanya lagi, apalagi coba? Apalagi janji dari Yang Maha Kuasa yang ada kaitannya dengan rezeki? Apa? Selain sedekah, apa coba? Ya, benar. Bersyukur. Bersyukur ini kebanyakan orang salah tafsir. Mereka berkata, oh, bersyukur itu cukup mengatakan terima kasih. Bersyukur itu cukup mengatakan alhamdulillah. Benar, terima kasih, alhamdulillah, itu melambangkan syukur. Bagus. Tapi sayangnya, bersyukur yang bisa membuat rezeki kita banyak, itu justru yang ada hubungannya dengan perbuatan, bukan perkataan. Sekali lagi, perbuatan bukan hanya perkataan. Nah, pertanyaannya, emang perbuatan apa sih, Mbak, yang melambangkan wujud syukur kita kepada apa yang sudah diberikan Tuhan? Jadi gini, untuk bisa mensyukuri hidup yang perlu kamu lakukan adalah nikmati apa yang sudah kamu punya. Saya ulangi sekali lagi ya, nikmati secara maksimal apa yang sudah kamu punya saat ini. Contoh, kamu sekarang matanya bisa melihat dengan jelas nggak? Bisa ya? Bisa melihat dengan sehat ya, tanpa ada gangguan apapun. Bagus, pakai mata itu untuk melihat semua ciptaan Tuhan yang indah-indah. Mulai dari langit, mulai dari pohon-pohon yang hijau, mulai dari burung-burung yang terbang, yang begitu indahnya. Pakai tuh mata untuk menikmati apa yang bisa kamu nikmati. Itu namanya syukur. Jadi, dengan kata lain, bersyukur itu intinya fokus dong kepada sesuatu hal yang kamu sudah punya, bukan fokus kepada sesuatu hal yang kamu belum punya. Ayo, selama ini jadi kamu lebih banyak mana sih fokus kepada suatu hal yang belum kamu punya atau fokus kepada suatu hal yang sudah kamu punya? Coba sekarang kamu lihat handphone yang kamu pegang deh. Bener, lihat handphone ini. Emangnya kamu yakin semua orang punya nih handphone secanggih yang kamu pegang? Yakin? Yakin atau enggak? Kalau enggak, kenapa sih enggak kamu nikmati saja? Daripada menginginkan handphone orang lain. Itu contohnya. Jelas ya? Karena belum tentu loh, hal yang kamu punya saat ini besok masih ada. Belum tentu. Hidup ini penuh dengan misteri. Syukuri selagi ada. Ya, itu penting. Nah, itu aja teman-teman. Kita baru saja membahas 2 hal ya, cara memancing rezeki dari langit. Itu yang pertama tadi. Apa betul sedekah? Ya, betul. Yang kedua,
Barusan adalah bersyukur. Ada satu lagi. Ada satu lagi yang berhubungan dengan memancing rezeki menggunakan kekuatan langit. Hal itu diberi nama dengan menanam amal baik. Saya bilang begini ya teman-teman, dalam hidup ini kita tuh seperti bercocok tanam. Apapun yang kamu tanam akan kamu tuai, percaya atau enggak, beragama atau enggak, bahkan dirimu bertuhan atau enggak. Apapun yang kamu tanam pasti akan kamu tuai. Itu fakta. Nah, berbagai macam agama menyebut hal ini dengan berbagai macam sebutan yang berbeda-beda. Padahal intinya mah sama. Contoh, dalam agama Hindu-Buddha ada yang namanya karma. Karma baik dan juga karma buruk. Kalau dalam Islam ada yang namanya pahala dan juga ada azab. Kalau dalam Nasrani ada yang namanya berkah dan juga ada kutukan. Semuanya intinya sama. Apapun yang kamu tanam akan kamu tuai. Nah sekarang coba pikirin deh, daripada selama ini fokus ke masalah saja, masalah saya itu kenapa sih nggak ganti fokusnya menjadi amal baik apa yang sudah saya lakukan hari ini bagi orang lain? Saya sudah banyak menolong orang belum ya? Hari ini amal baik apa ya yang sudah saya tanam di hari ini? Kalau fokus kamu menanam amal baik, cepat atau lambat kebaikan kamu sendiri itu yang akan menolong kamu keluar dari masalah. Karena pada dasarnya keberuntungan seseorang itu akan terlihat bukan pada hari ini, tapi nanti ketika masa panen dari amal baik kamu itu. Ketika tiba masa panen dari amal baik ini, nggak bisa ditebak, nggak bisa besok. Pasti muncul nggak hari ini pun, ya bisa muncul besok. Bisa muncul lusa, bisa muncul minggu depan, baru bisa muncul. Pasti dan pasti masa panen itu akan tiba kok. Apapun yang kamu tanam, akan kamu tuai. Cepat atau lambat, itu hukum alam. Nah, sekarang coba mulai detik ini rubah fokus kamu kepada hal yang penting. Jangan fokus ke masalah, fokus menolong orang. Coba, kamu cek dalam hidup kamu ada nggak tetangga yang lagi kesulitan? Tolong dong. Ada nggak keluarga yang lagi butuh bantuan? Bantu dong. Ada nggak orang-orang di sekitar kamu yang lagi butuh solusi? Kasih solusi dong. Apapun yang kamu tolong dari orang lain itu namanya amal baik. Dan amal baik itu loh yang akhirnya memberikan kamu pahala yang akan menolong diri kamu sendiri sebagai pelakunya. Itu fakta. Nah, bagaimana kalau saya sudah banyak berbuat baik tapi sial terus mbak? Mana panennya? Ya kamu sabar dong. Sabar, masa panen dari amal baik itu tiba-tiba karena Yang Maha Kuasa itu beserta dengan orang-orang yang sabar. Supaya panennya itu bagus. Sabar, waktunya akan turun ketika saatnya yang tepat. Yang Maha Kuasa lebih tahu kapan sih masa panen kebaikan kamu sebaiknya diturunkan. Sabar. Fokus aja menanam amal baik, itu janji saya. Nah, teman-teman, itu adalah bagaimana cara menarik rezeki atau kebaikan dari langit. Nah, kalau cuma dari langit saja, itu kurang efektif loh. Kurang efektif gimana, Mbak? Gini loh, kamu udah bersedekah nih, udah bersyukur, udah alhamdulillah, juga udah banyak menanam kebaikan. Alhamdulillah ya, bagus. Tapi kalau cuma pelanga-pelongo, nggak akan berubah nasib kamu. Nah, yang kedua yang harus kamu lakukan setelah memancing rezeki menggunakan langit, pancing rezeki menggunakan dunia. Tadi kan saya katakan, ada langit, ada dunia. Yang langit sudah kamu lakukan. Baru lakukan yang dunia. Nah, yang dunia ini gimana Mbak caranya? Cara memancing rezekinya menggunakan dunia adalah ikhtiar atau usaha secukupnya. Ingat loh, di sini saya tidak mengatakan bekerja keras apalagi sampai banting-banting tulang, tapi cukup berusaha atau ikhtiar secukupnya. Ingat ya, secukupnya. Anggap saja kamu sekarang lagi mau melamar pekerjaan. Di kantor kamu udah sedekah. Ya, kamu sudah bersyukur, udah. Nanam amal kebaikan tiap hari, udah. Ya bagus. Nah, terus langkah berikutnya usaha dong. Usahanya gimana? Setiap ada peluang, ambil setiap ada kesempatan. Lakukan. Di mana ada kesempatan dan peluang, kamu ambil. Kamu lakukan. Itu yang namanya ikhtiar. Nah, tapi ingat, ikhtiar dunia ini setelah ikhtiar langit tadi. Jadi, bukan hanya sedekah terus, pelanga-pelongo, bersyukur, pelanga-pelongo, amal baik, pelanga-pelongo, nggak ada ikhtiarnya. Juga cuma, ya percuma.
Cuma bedanya ikhtiar ya, sahabat kutipan motivasi adalah perlu ngoyo, nggak boleh ngotot ya. Kamu nggak perlu ngoyo, nggak perlu ngotot. Kalau udah berusaha tapi belum ada hasil, itu berarti yang terbaik untuk dirimu saat ini dari Tuhan semesta alam. Itu dia. Jadi kesimpulannya begini teman-teman. Untuk bisa melapangkan rezeki itu, atau melancarkan rezeki nih, apapun bentuknya, kamu perlu tahu bahwa semuanya itu bersumber dari langit, yaitu dari Yang Maha Kuasa. Tapi Yang Maha Kuasa tidak akan merubah sebuah kaum kalau kaum itu tidak berusaha. Perlu kamu lakukan juga ikhtiar secukupnya, tidak berlebihan. Jadi sekarang coba deh, saya ingin kamu semua sahabat kutipan motivasi lakukan ini semua, pancing rezekimu dari langit dan dari bumi. Kalau dua-duanya sudah dilakukan tapi belum ada sesuatu hal yang baik, itu berarti takdirmu bukan di hal yang kamu mau. Hal yang kamu inginkan belum tentu yang kamu butuhkan. Yang Maha Kuasa itu lebih tahu apa yang kamu butuhkan. Rubah hidup kamu dengan pakai pola pikir ini. Dan percaya atau enggak, hidup kamu pasti akan berubah ke arah yang lebih baik. Ya silahkan lakukan ini semua teman-teman dan laporkan hasil di bagian komentar di bawah. Saya ingin tahu seberapa berhasilnya hidup kamu menggunakan cara yang biasa saya lakukan. Di dalam video ini, satu lagi teman-teman, kalau kamu suka banget dengan video ini dan menganggap video ini keren banget buat kamu, klik jempol ke atas ya buat saya, dan juga silahkan sebarkan video ini sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang kamu cintai di luar sana. Ya, masih ada saya, sahabat baik kamu, teman bicara kamu dari kutipan motivasi. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye!